Selamat pagi, kekasih Yesus Kristus. Selamat menjalani hari-hari kita bersama dengan Roh Kudus. Saya selalu ingatkan bersama Roh Kudus, karena banyak faktor yang ingin menemani perjalanan kita. Tapi yakinkan dirimu bahwa yang menemani perjalananmu dalam suka maupun dalam duka, baik mendaki maupun menuruni lurah-lurah yang dalam, senantiasa bersama dengan Roh Kudus. Karena dialah yang kita butuhkan agar perjalanan kita bukan hanya sampai ke ujung hidup kita, tapi sampai ke hidup yang kekal. Dalam satu minggu ini, kami akan menyapa saudara dengan topik gembala yang baik. Sebagaimana nas pendahuluan khotbah kita minggu depan tentang gembala yang baik, di mana Tuhan karena kecewanya dengan para gembala-gembala bangsa Israel, maka kembali memberikan pernyataan bahwa Tuhan akan mengambil alih penggembalaan itu. Karena gembala-gembala Israel telah menjerumuskan bangsa Israel sampai ke pembuangan. Sangat mengerikan sekali. Sekalipun Tuhan telah mengingatkan mereka, tapi tidak mau beralih dari jalan yang mereka tempuh sampai hukuman datang dan mereka tidak berdaya di dalam pembuangan Babilonia. Maka berkumandang istilah ini, akulah gembala yang baik dari Tuhan Yesus. Sebelumnya kita dengar dari Yeskiel 34 ayat yang ke-11 sampai 16 ini. Kalau kemarin kita melihat banyak tokoh-tokoh Alkitab yang memulai debutnya dari penggembalaan, dan Tuhan memilih mereka karena penggembalaan mereka yang sangat bertanggung jawab. Kalau hari ini kita akan melihat bagaimana munculnya gembala-gembala profesional. Gembala-gembala profesional yang sangat dibutuhkan itu ternyata menjadi bumerang. Sehingga gembala profesional antara dibutuhkan dan menjadi bumerang. Tidak dapat dipungkiri kalau penggembalaan itu menjadi profesi yang sangat diminati dan sangat membawa tingkat sosial bagi seseorang. Tetapi juga bahwa penggembalaan itu sangat membutuhkan tenaga yang luar biasa. Ya, kekuatan fisik yang prima. Karena seorang gembala harus mampu berminggu-minggu, berbulan-bulan tinggal di padang belantara semasa musim semi. Mereka tidak pulang ke kampung. Maka kalau para pemilik domba-domba ini sudah semakin uzur, sudah semakin tua, sementara domba-domba mereka akan terus digembalakan, maka mereka akan melirik juga orang lain yang akan menggembalakan. Pada saat seperti itulah muncul para gembala-gembala yang digaji, gembala profesional, yang harus menunjukkan sifat-sifat yang dibutuhkan oleh para pemilik-pemilik ternak. Lalu terjadilah tawar-menawar tentang penggembalaan itu. Maka mereka menggembalakan domba-domba yang dipercayakan kepada mereka oleh para pemilik-pemilik domba itu. Tapi sebagaimana kita ketahui, antara pemilik dengan gajian, orang-orang yang digaji tidak selalu memiliki visi dan misi yang sama. Ya, pemilik itu memiliki visi bahwa ia telah diangkat nilai sosialnya melalui penggembalaan itu. Yang kedua, dia juga merasakan kasih sayang, hubungan antara dia dengan domba-dombanya, sehingga ketika dia menggembalakan dengan penuh kasih, penuh rasa tanggung jawab. Kepuasan para pemilik domba ini adalah ketika domba-dombanya ini sejahtera, ketika domba-dombanya itu juga berkembang biak, ketika dia lihat domba-dombanya ada dalam kesehatan yang prima dan anaknya semakin bertambah, itulah bukan hanya uangnya, tapi peningkatan-peningkatan itulah yang memuaskan hatinya dan sekaligus menjadi gambaran tentang karya yang dilakukan dalam penggembalaan itu. Sangat berbeda dengan para gembala-gembala yang digaji itu. Mereka tidak memiliki pandangan seperti itu. Mereka melihat bahwa penggembalaan itu adalah sebuah bisnis yang harus dikerjakannya, suka atau tidak suka. Bukan soal kasih, tapi karena dia butuh uangnya,
sekalipun itu bukan profesinya, sekalipun tidak ada bakatnya menjadi seorang gembala, tapi karena dia butuh dana, maka dia mau mengerjakan itu sesuai dengan perjanjian-perjanjian yang ada. Itu sebabnya bukan kasih yang disalurkan oleh gembala-gembala yang digaji ini, tapi laporan yang dikumpulkannya, diceritakan kepada pemilik-pemilik kambing ini. Seolah-olah pemilik kambing ini kenyang dengan laporan-laporan, serta setelah melihat kambing-kambingnya kurus, tidak berkembang dan lain sebagainya. Antara laporan dengan kenyataan seringkali tidak seimbang. Disitulah dilemanya, bahwa gembala-gembala profesional sangat dibutuhkan, tapi gembala-gembala profesional menjadi bumerang di dalam peternakan atau di dalam penggembalaan itu. Sangat berbeda sekali. Sebagaimana Daud kita dengar tadi kemarin dalam kisahnya, ketika dia menggembalakan kambing domba orang tuanya yang tidak seberapa itu, dia berani berjuang mengalahkan serigala yang ingin merenggut satu ekor dari domba gembalaannya. Coba kalau gembala profesional menghadapi situasi demikian, menghadapi gerombolan serigala itu, apakah dia mau berani mempertaruhkan nyawanya? Dia akan menghitung secara bisnis untung ruginya, resiko yang terlalu tinggi. Kan namanya juga bisnis, di mana kita berbicara soal keuntungan. Kalau boleh kita melakukannya dengan modal yang sekecil-kecilnya, dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya, tetapi setidak-tidaknya pendapatan kita tidak terganggu, kenapa harus mengorbankan seperti itu? Kan ada matematikanya. Nah, ketika pemilik domba itu melakukan dengan kasih, tapi para gembala melakukan dengan perhitungan-perhitungan, di sanalah persoalannya. Ya, mereka tidak mau fight, mereka tidak mau berjuang untuk domba-domba itu. Mereka hanya membuat secara normal agar domba-domba ini tetap boleh makan. Dan kalau tidak makan pun satu ketika pasti dia akan memberikan alasan-alasan tertentu untuk membela diri. Para gembala-gembala ini lebih pintar membela diri daripada membela domba gembalaannya. Coba perhatikan, lebih suka membela diri daripada membela domba gembalaannya. Kepuasan yang dia dapatkan adalah ketika dia bisa berargumen untuk ngeles dari tanggung jawab yang seharusnya diberikan. Ya, hubungan antara majikan dengan para gembala-gembala yang digaji ini juga seringkali berakhir dengan kekecewaan, harus diganti dengan yang lain karena mereka tidak cukup bertanggung jawab dan tidak mampu memberikan dirinya untuk melayani domba-domba itu. Dalam hal seperti itulah sang pemilik gembala mengatakan, aku akan menggembalakan kembali domba-dombaku. Sebagaimana seruan dari Hesekiel bahwa Allah kembali akan menggembalakan domba-dombanya. Saudara-saudara, rekan-rekan para pelayan di kelompok gembalaan Tuhan, kambing domba milik Tuhan memang seperti merendahkan. Tapi hanya untuk mengambil satu analogi ini, bagaimana kita yang berdiri sebagai pemimpin-pemimpin di komunitas milik Kristus adalah para gembala-gembala yang akan mempertaruhkan kehidupan kita, bukan hanya membela kepentingan kita di tengah-tengah persekutuan itu. Selama kepentingan kita menjadi percakapan, selama kepentingan kita menjadi diutamakan, maka kepentingan domba-domba menjadi dinomor duakan. Mari kita balikkan sekarang paradigma ini, agar kepentingan domba-domba menjadi yang paling utama kita bicarakan dalam berbagai kesempatan. Mereka-mereka yang terhilang, mereka-mereka yang terluka, mereka-mereka yang tercecer, mereka-mereka yang tertinggalkan, mereka-mereka yang menderita, bahkan mereka yang merasa rendah diri, tidak mampu menegakkan kepala, tidak mampu menghampiri, tidak mampu bersekutu. Biarlah para gembala menjemput mereka, mengambil mereka dari tengah-tengah keadaan yang paling terpuruk itu. Hai gembala-gembala, Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus, aku mengasihimu Tuhan. Lalu Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Shalom.